Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zimi Hamar dari Teknik Mesin 2018. Di sini saya akan menjelaskan tutorial desain SolidWorks and Assembly of Engine Piston yang didesain dalam aplikasi SolidWorks. Dalam pengerjaan desain ini bisa kita pakai APK SolidWorks yang mana aja, yang 2017 bisa, 2019 juga bisa, atau yang 2020 juga bisa, semuanya bisa. Fungsi piston ini, eee, kan, udah banyak ya kita melihat, piston ini berada di kendaraan-kendaraan kita nih, apalagi di motor gitu kan. Nah, di sini kita akan mendesain pistonnya itu. Ini adalah tugas, besar, anak Teknik Mesin 2018 waktu semester 4. Di sini adalah tugas besarnya membuat piston ini. Nah, jadi fungsinya ini untuk menerima tekanan hasil pembakaran campuran gas dan meneruskan tekanan untuk memutar poros engkol atau crankshaft yang biasa disebutnya itu melalui batang piston connecting rod. Mungkin di sini kalian sudah pernah mendengar kan dari crankshaft sama connecting rod. Di sini kita akan, menjelaskan di sini kita akan mendesain satu persatu dari desain pistonnya ini. Nah, dalam SolidWorks itu bisa bikin bergerak seperti ini. Nah, bergerak seperti ini tadi, itu, berada di final assembly-nya. Kan di dalam desain SolidWorks itu ada 3 yaitu part, assembly, dan drawing. Nah, di sini, untuk menggerakkan ini, untuk menggerakkan seperti ini, itu di APK assembly-nya yang ada di tengah-tengah. Jadi, mmm, jadi untuk bisa bergerak seperti ini, kita membuat part-nya satu-satu dan kita gabung ke assembly. Jadi penggunaan assembly itu, untuk menggabungkan semua part. Jadi kita bisa bikinnya bergerak, kita bisa bikinnya, eee, diam juga bisa, bergerak, terus kita bisa nyatuin semua-semuanya, jadilah seperti ini. Ini semuanya ini dibuat satu per satu, dibuat atasnya, eee, dibuat batangnya, dibuat pistonnya, kepalanya, kan dibuat connecting rod-nya, ini semua. Jadi di sini nih ada berapa part nah ini? Ada satu 2 3 4 ya kayaknya. Satu 2 3 4 5. Nah, sekitar itulah. Kita langsung aja. Part satu kita memilih dulu untuk bagian part-nya. Kita akan ngedesain part-nya satu-satu dulu dengan sesuai ukuran yang ada. Ini di sini udah langsung ngewarnain ya. Kita bikin ukurannya. Oke, kita langsungin aja. Ini bagian pertamanya bikin kepala pistonnya yang buat memompa. Nah, seperti ini. Ini kita gunain di revolve ya, revolved boss untuk bisa ngebuat dia ngelingkar seperti ini. Lalu diwarnakan di bagian sini. Ini bagian kepalanya aja. Lalu bagian kepalanya ntar dilobangin nih di sini, dilobangin. Ada iklan. Oke, ntar dilubangin nih di sini. Lalu setelah itu part-nya ini bakalan kita save dan menjadi, part pertama kita. Entar kita gabungin di assembly. Nah, kita harus memerhatiin tempat kita nge-save supaya nggak berceceran nanti. Jadi kita save-nya itu di bagian-bagian ya yang udah terfolder lah di satu folder gitu. Lalu kita bikin part lagi. Di sini kita bakalan bikin ya
alat penyambungnya. Nih, kan pertama piston tuh, kepala pistonnya tadi. Kalau ini kita bikin penyambungnya ini di sini. Namanya itu ini tempat piston pin. Lalu kita bikin connecting rod-nya untuk part 3-nya. Kita percepat aja. Nah, connecting rod batangnya ini kita bikin seperti ini. Nah, ini sudah pakai extrude ya. Karena yang melingkar itu badannya gitu. Terus kalau mau bikin seperti ini, kita bakalan berada di thin feature. Tuh. Jadi ada dua di sisi kiri dan kanan. Kita bikin deh ukurannya. Kita warnain deh seperti ini. Ini di bagian part ya. Kita mendesain partnya satu persatu. Ini kita namain connecting rod. Selanjutnya kita langsung aja ke crankshaft. Crankshaft kita bikin plan lagi. Kita pakai right plan di sini. Lingkarannya dulu, ukurannya sesuai ukurannya bisa. Kita langsung aja. Oke. Nah, sudah selesai bikin seperti ini. Untuk masukan, kalau kalian bikin suatu yang untuk ditambah, untuk sambungannya di suatu benda part kalian, itu kalian tinggal ngeklik kanannya ini aja, ntar warna biru seperti ini. Lalu klik sketch di sini, tanpa harus kalian bikin plan baru. Kebanyakan orang nih bikin plan baru dia di sini, di bagian sini. Padahal itu bakalan ribet lagi, bakalan nyocokin lagi ke pinggirnya sini. Ternyata nggak perlu. Kita langsung klik ininya aja untuk nambahin part yang kita bikin. Nah, seperti ini kita langsung ngedesain di badannya itu. Lalu kita langsung extrude bos deh. Tuh, seperti ini. Nah, jadi dia nempel nih di sini nih. Kadang kalau orang bikin plan baru itu nggak nempel dia, jadi pas gerak itu nggak muncul gitu. Oke. Nah, mungkin untuk pelajaran baru lagi, di sini kita ngeklik ininya ya badannya, itu tuh pakai kontrol, kita klik yang ini sama ini. Berarti kita ngeklik ini udah include nih semua di sini. Jadi dia bakalan seperti ini. Lalu kita ganti ke geometry pattern. Pertama kita okein dulu, lalu kita klik mirrornya. Nah, baru kita pakai geometry pattern. Sebenarnya langsung bisa. Nah, seperti ini. Bikin seperti ini sampai ada berapa ini. Setelah kita bikin lingkaran di tengahnya lagi, kita pakai geometry pattern seperti itu tadi. Nah, ini jangan lupa untuk dibalik ya. Kita bikin sepertinya dibalik seperti ini. Kita bikin lingkaran di sini. Nah, nah bikin kayak gini. Sampailah kita bikin itu sebanyak ini. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita bikin atas bawah, atas bawah. Oh, untuk yang di tengahnya itu di bawah-bawah, di atas, atas, bawah, 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 atas, atas. Untuk bisa ngemutar dia. Ini bagian penting banget nih crankshaft untuk
Baiklah, lanjut ke part 5, yaitu kita bikin upper block. Upper block ini kita bakalan bikin tempat di mana part bagian sebelumnya kita gabungin. Ini bakalan bikin wadahnya lah gitu, dengan berbagai ukurannya seperti ini. Nih. Dan setelah di extrude cut bakalan seperti ini. Extrude boss. Nah, lalu kita bakalan bikin kakinya buat penyangga, buat nempel ke wadah bawahnya nanti. Di sini langsung aja kita edit bagian bawahnya menggunakan top plane. Convert entities supaya lebih fokus ke bagian bawah. Ini convert entities. Lalu dibikin ukurannya. Ntar di extrude bus, ntar dia bakalan seperti ini. Ntar di extrude bus ke bawah. Ke atas. Ke atas nih. Ke atas. Tinggi 3 mm. Lalu oke. Setelah itu kita bakalan bikin riginya ini sampai ke atas. Biar sesuai dengan gambar yang pertama tadi kan. Nih. Caranya itu kita ngeklik bagian ini di linear pattern. Nih, sebelumnya itu kita ke linear pattern ini, kita klik. Lalu direction-nya kita klik buat banyakin ininya itu tinggi ini. 10 mm. Kita jadiin 7, soalnya di sini sudah 3 kan. Nah, lalu kita features, mana yang mau kita naikin. Nah, setelah kita klik langsung banyak seperti ini. Langsung kita cocokin ke atas. Lalu oke, dan jadilah seperti itu. Lalu kita save, lanjut ke part yang ke-6, lower block. Lower block tuh yang buat nyatuinnya yang bagian bawah, buat untuk nyambungin connecting rod, buat nyambungin piston yang tadi. Kita percepat aja. Ini di extrude bus aja. Ini tinggal di extrude, di features extrude bus. Tuh, kita sesuaiin ukurannya. Lalu kita sesuai nih jaraknya dengan connecting rod yang kita bikin tadi. Tuh. Kita sesuaiin pakai mirror. Lalu kita tinggal gabungin aja badannya ke ujung. Nah, seperti ini. Lalu kita sesuaiin warnanya. Udah, ini adalah part terakhir. Lower block. Lanjut kita ke engine assembly, tempat penggabungannya. Sini gue jelasin lagi. Ini kan ada 3 part tadi. Part ini tempat kita bikin semua part. Assembly ini tempat kita ngegabungin semuanya. Drawing tempat finishing kita, hasil kerja kita. Jadi kita gunain part assembly buat gabungin semuanya dan menggerakkannya. Nah, nggak kurang lebih assembly ini seperti ini. Assembly itu tempat kita gabungin semua partnya itu lewat browse ini. Langsung muncul di bagian assembly-nya, langsung keluar browse. Browse ini kita bakalan langsung ke file kita, di mana kita menyimpan semua part-partnya nanti bakalan ada nih di sini nih. Oke, lanjut.
Oh, di assembly ini, oh kita nggak bisa lagi nih ngedit ininya lagi, ininya lagi, ininya lagi, nggak bisa. Kita cuman bisa untuk ngegabunginnya aja dan apa yang mau digerakin. Pertama kita ngambil upper block sama lower blocknya dulu buat ngegabungin dua 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 atas bawah. Nah, kalau kita mempunyai masalah seperti ini, berarti kita tinggal dekatin aja buat ngegabunginnya. Ini kita float dulu, float dan fix untuk bisa digerakin nih dari sini ke sini. Jadi fokusnya kemana? Ke sini kan. Kita rotate tuh, kita ulangi lagi. Ngambil rotate ini buat bisa mutarin bendanya. Pertama sebelum mau digabungin dulu kita satuin arahnya. Ini kan arahnya ke sini nih. Ini kan masih ke sini. Kita arahin ke sini nih. Pakai rotate komponen. Nah, udah. Oke. Baru kita mat. Nah, mat ini gunanya buat ngenyatuinnya. Klik ini kontrol dengan klik ini kontrol. Nah, ntar bergerak seperti ini, lalu oke. Nah, ini buat bisa ngetarik sampai ke sini. Nah, untuk ngegabunginnya seperti ini, kita gunain mat. Untuk ngelurusinnya nanti, kita harus deketin nih ininya. Kita lihat lagi, kan masih miring nih. Lalu kita naikin dikit, kita ambil bagian bawah di sini, bagian atas ini, dan bagian bawah yang di sini, buat nyatuin antara ini sama ini tuh gabung gitu. Tuh, jadinya lurus. Tuh, seperti ini. Udah lumayan presisi lah, tapi ininya masih miring kan ya? Masih miring nih. Berarti kita gunain di bagian mat. Kita lurusin ini, 1, 2, terus bagian belakangnya di sini, bagian tepinya di sini. Ini 1, 2, berarti ada 4 titik. Nah, ntar kita langsung oke, ntar dia ngelurus sendiri. Nah, sejajar lagi. Sama kiri kanan balance. Lalu kita insert components lagi, kita masukin part yang crankshaft buat naruh di bagian di sini nih. Kita gunain lagi rotate rotate komponennya, di move komponen, kita putarin arahnya. Klik mat, terus oke, kita tarik deh ke sini. Nah, kita cocokin. Cocokin ini kan belum nih, kita cocokin ini sama ini. Ntar auto deh. Oke, seperti ini. Kalau di belakangnya sudah sejajar ya, oh nggak usah lagi disejajarin kalau udah sejajar. Biasanya kalau udah ngelakuin sejajar di sini, berarti di sini ngikut biasanya. Kita ambil komponen yang lain, langsung 3 boleh. Sebenarnya langsung semua lu taruh tuh nggak apa-apa gitu. Nah, baru kita gabung ini. Ini yang mungkin agak sulit lah ya, tapi bisa dipelajarin. Kita gabungin dulu ini ke sini. Kita gabungin dulu dengan pistonnya. Nih, ini. Ngegabunginnya yang piston yang pin ini tadi, kita klik yang bagian sini, lalu kita klik pinnya. Ntar langsung masuk tuh pas di mat. Nih, kita klik ini sama ini sama ini buat dia masuk ke dalam. Nah ini, tuh seperti itu. Lalu kita pegang, lalu kita klik connecting rod-nya lagi buat masuk ke atas ini.
Oke, lanjut. Mungkin untuk sebagai pembelajaran aja nih. Eee, Kalau lu mau ngerombak suatu suatu part yang ada di assembly, lu tinggal klik kiri ini sama klik kanan ini lalu ke folder ini. Nah, dan itu lu langsung ke part-nya, menuju ke part-nya. Dan di bagian part ini, lu bakalan apapun yang lu revisi di sini, di assembly bakalan auto berubah. Jadi nggak susah payah lagi lah. Mungkin ini sini ada yang mau dirubah nih, save all. Kayaknya mau ngerubah ukurannya nih. Nah, mengubah ukurannya jadi 49. Berarti kurang mepet dengan ujungnya piston tadi. Nah, langsung yes dan di assembly-nya bakalan terauto. Nah, makanya dia udah termepet nih di sini. Kurang 1 senti mereka. Lalu lanjut kita match ini sama ini. Sama connecting rod-nya. Bagian dalamnya. Nah, kan udah fokus nih. Ntar, baru deh kita tarik ini connecting rod-nya ke dalam. Ntar auto deh ke dalam. Boleh juga sebenarnya ada dua cara sih, lu bisa langsung tarik connecting rod-nya atau lu klik control ini sama ini langsung menuju mat. Nah, lalu klik yang bagian sini sama bagian belakangnya di sini. Nah, masuk bagian tengah. Tengah-tengahnya dari dua ini. Yang mau lebih presisi sih seperti ini. Kalau mau ditarik-tarik lagi juga bisa kok. Seperti itu. Oke, lanjut kita masukin ke bagian sini. Itu dengan mat juga. Masukin ke dalam sini. Yang kita mat itu ntar kontrol di keyboard kalian kontrol tekan ini. Lalu bagian di crankshaftnya juga. Lalu lu masukin deh yang connecting rod sama yang bagian piston pinnya tadi. Ntar masuk deh pas di klik. Oke. Lalu nih, ini kan ada, ini bisa kita putar nih, lu ntar tinggal tahan aja. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, kan kita harus nambahin 3 lagi. Ntar kita tambahin nih. Kita copy. Jadi kan yang gue jelasin tadi udah nih satu kan tinggal dia kan 4 tinggal 3 lagi kita copy nih lewat di insert components copy with match berarti maksudnya itu kita nge-copy apa yang mau kita jumlahin sesuai dengan yang kita kerjain di sini jadi kita tinggal klik semuanya cuman ininya aja ya gitu. Lalu next kita bikin repeat kita klik nih control bagian ini. Nah, seperti itu. Pencetnya jangan asal ya, harus pencet kontrol dulu baru bisa seperti ini. Oke, ini bagian sisi samping-samping. Nah, bagian ini kita mat juga, ini sama ini. Oke. Berarti di saat kita ngesudahin di bagian sisi sini, kita nggak bisa langsung ke empat-empatnya kita masukin. Jadi kalau dia ada di pinggir, berarti dia bakalan bisa nge-copy itu di bagian pinggirnya aja. Belum tentu di tengah. Berarti yang di tengah, kita tinggal ngopi lagi bagian piston yang bagian depan, itu dengan kontrol copy, lalu ngambil dari browsernya, keluarin deh, ntar keluar tuh satu-satu lagi. Ntar baru kita gabungin seperti tadi, kita masukin di sini. Ini gabung seperti tadi.
Iklan sebentar ya. Oke, udah kita gabung. Nah, baru kita masukin di bagian sini. Soalnya kan yang bisa di-copy itu bukan cuma yang di bagian pinggir-pinggirnya aja, lalu di bagian di bawahnya itu harus sesuai. Kalau di atas sama yang di atas di sini berarti bisa di-copy. Tapi kalau bagian bawah berarti kita tinggal ngeluarin partnya aja lagi. Kita masukin ke sini. Itu kita oke, baru kita copy lagi di bagian untuk sebelah sini. Nih, udah jadi deh piston kita. Tuh, pas kita gerakin seperti ini, langsung auto dah. Baru ini kita lanjut ke video. Videonya itu ada di bagian bawah sini nih. Nih, bagian bawah sini nih. Tuh, nggak kelihatan lagi. Nih, bagian model 3D view. Sebelum itu kita save dulu lah. Nah, nih bagian sini nih, motion study ya di bawah sini. Nah, kita bisa nyocokin nih, edit lah. Ini bagian final assembly-nya, berarti ke semuanya. Kita, kita gerakin 10 detik. Oh, dirubah jadi 50 pergerakan kencangnya. Lalu motornya ini bagian sini nih. Tunggu. Bagian motor ini nih. Motor. Nah, jadi apa yang mau digerakin sih dari videonya gitu. Jadi kita klik ini. Lalu kalau motornya itu kan kenapa diklik ini? Kan dia naik ke turun naik ya, bukan naik aja. Jadi kita klik ini nih, harus ini nih. Jadi biar balance naik turun gitu. Kita bikin speednya 20 rpm seperti itu. Oke. Lalu kita convert. Tunggu sebentar agak lumayan. Nah, kita convertnya di videonya ini agak lumayan ya. Ini baru pistonnya aja loh. Orang kan udah sampai mobil itu. Convertnya lama-lama banget itu orang. Tapi cepat aja, udah sampai 10 detik. Ini convertnya lagi bekerja, lalu kita play. Jadilah seperti ini. Oke, baiklah. Ini saja yang bisa saya presentasikan atau memberitahu gambaran dari SW yang udah sampai assembly. Inilah final dari SolidWorks. Inilah terakhir dari SolidWorks. Lebih bagusnya lagi mungkin bakalan banyak mobil bisa bergerak, mobil bisa berputar rodanya, seperti itulah. Jadi SolidWorks ini seperti inilah bentuk desainnya. Nggak ada lagi yang lebih dari ini. Cuman sampai sini. Mungkin lebih ke material yang kita gunain mungkin bakalan ada rinci lagi di bagian SolidWorks add-in, simulation, evaluate. Nah, itu bagian-bagian rekayasa untuk pemilihan materialnya. Jadi ini bakal material apa, palingan kita mengetahui materialnya itu, cuman mengetahui materialnya itu aja gitu. Nah, oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.